Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan sebuah kisah tentang seorang gadis tunarungu yang merupakan pemain tinju profesional. Ia mendapatkan berbagai kesulitan karena selain tidak bisa mendengar, ia memiliki tubuh kecil dan tenaga yang biasa saja. Satu-satunya yang menjadi kelebihan baginya adalah ia merupakan seseorang yang memiliki tekad yang kuat. Kisah ini kemudian dikemas menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Small, Slow But Steady yang dirilis pada tahun 2022. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai pada Desember 2020 di Tokyo. Saat itu, seorang perempuan sedang menulis pada sebuah buku. Setelahnya, ia pergi ke sebuah gym untuk mengikuti sesi latihan. Pada saat itu, ia sudah bergabung bersama klub boxing. Perempuan itu bernama Keiko Ogawa. Ia lahir dengan gangguan pendengaran sensorineural dan tidak mempunyai pendengaran di kedua telinganya. Pada tahun 2019, ia menjadi petinju profesional berlisensi. Ia memenangkan pertarungan pertamanya dengan knockout dengan waktu 1 menit 52 detik pada ronde pertama. Suatu hari ia melakukan latihan, pelatihnya harus menuliskan perintahnya untuk melakukan komunikasi dengannya. Bahkan setiap pelatihan, baik Keiko atau pelatihnya menuliskan jadwal kegiatan latihan yang harus Keiko lakukan di buku tulis untuk mempermudah Keiko saat melakukan latihan. Di rumahnya, Keiko tidak tinggal sendirian. Ia tinggal dengan adik laki-lakinya dan membayar sewa rumah bersamaan. Setiap hari, Keiko lari pagi dan melakukan peregangan. Hari itu, tiba-tiba ia didatangi ketua pelatihnya sehingga mereka melakukan sesi latihan bersama. Siang harinya, Keiko bekerja di sebuah hotel. Ia merapikan kamar hotel yang sudah digunakan dan sore harinya, ia melakukan sesi latihannya lagi. Pada 15 Januari 2021, Keiko bertanding melawan Honoka Kano. Meskipun ia mendapat luka pada wajahnya, ia berhasil memenangkan pertandingan di babak terakhir dengan skor 2-0. Pertandingan kali ini pertama kalinya dihadiri ibu Keiko dan adiknya. Ibu Keiko sendiri tidak tahu dengan kemampuan yang Keiko miliki. Ia tidak tahu Keiko seorang petinju betulan. Keesokan harinya, ketua pelatih melakukan wawancara. Ia ditanyai seputar gym miliknya dan Keiko. Saat itu, Keiko mulai terkenal. Pelatih menjawab semua yang reporter tanyakan. Ia bercerita telah bertemu Keiko 2 tahun yang lalu karena Keiko rutin ke gym miliknya. Saat itu, Keiko sudah menguasai dasar-dasar permainan tinju meskipun permainannya masih kasar. Namun Keiko datang setiap hari ke gym untuk melakukan latihan seperti seorang laki-laki. Dan hal itu membuat Keiko seperti yang semua orang tahu saat ini. Keiko mungkin ingin menjadi seorang petinju profesional. Namun itu terlihat sulit karena Keiko pendek, tidak punya jangkauan dan tidak cepat. Meskipun begitu, Keiko memiliki penglihatan yang bagus dan itu menjadi kelebihan baginya. Menurut pelatih, Keiko memiliki hati yang besar. Ia sangat baik hati dan jujur. Keiko bahkan mempunyai keinginan kuat dalam dirinya untuk menang. Mungkin karena motivasinya mengikuti tinju. Kekurangan Keiko yang tidak bisa mendengar membuatnya pernah menghadapi masa sulit. Ia pernah dirundung, bahkan saat SMA, ia pernah mengalami masalah besar yang membuatnya memukul gurunya. Di waktu bersamaan, Keiko mengantarkan ibunya ke stasiun. Dan saat itu juga, ibunya memberitahu kalau Keiko harus berhenti melakukan tinju.
Ibunya merasa Keiko sudah cukup membuktikan dirinya dan kini saatnya ia berhenti. プロになってそれだけですごいことなんだ。もういいんじゃないの? Situasi membuatnya bingung. Di saat ibunya menyuruh berhenti, Keiko malah mendapat dukungan dari rekan kerjanya yang menunggu pertarungan Keiko berikutnya. Situasi gym tempat Keiko berlatih sedang dalam situasi sulit. Saat itu sedang pandemi dan pengunjung gym mulai berkurang. Hal ini membuat gym mengalami masalah keuangan, memungkinkan gym akan ditutup. Di saat yang sama, ketua sebagai pemilik gym juga mengalami masalah kesehatan yang buruk. Setelah beberapa kali melakukan pemeriksaan, hasilnya adalah ia mengalami penyempitan pembuluh darah, yang mana hal itu tidak boleh dibiarkan karena dapat beresiko stroke. Malam harinya, Keiko berlatih bersama salah satu pelatihnya. Ia mendapatkan evaluasi atas pertandingan terakhirnya yang membuatnya harus mempraktikannya lagi. Keiko berdiri di sisi ring dengan mengenakan pelindung wajah. Ia memperhatikan pelatih dan rekannya melakukan pukulan sebelum akhirnya Keiko mempraktikannya. Sayangnya, saat giliran Keiko, ia malah terluka dan hidungnya mengeluarkan darah. Malam itu latihan harus berakhir. 下がったらダメ。前。雑巾取って。あっちゃう。ちょっと休もう。Sebuah hal tak terduga, malam itu juga salah satu anggota klub memutuskan berhenti berlatih di gym itu karena merasa tidak pernah diperhatikan semasa latihannya dan ia merasa para pelatih hanya memperhatikan Keiko saja. Hal ini membuat dirinya tidak berkembang. Keiko mulai mengalami titik jenuh dan juga kebimbangan. Pertandingan sebelumnya masih terasa menyesakan baginya. Hari itu sepulang bekerja, ia mendatangi gym. Namun ia berhenti tepat di depan tangga dan memutuskan untuk tidak melakukan latihan. Atas segala keraguan, pada akhirnya Keiko menuliskan surat untuk ketua pelatih. Dalam surat tersebut, Keiko menyebutkan kalau dia ingin berhenti melakukan latihan. Esok harinya, Keiko mendatangi gym dan latihan seperti biasanya. Hari ini, Keiko bertekad untuk menyerahkan surat yang sudah ia buat. Sayangnya, hari ini ketua pelatihnya tidak ada di ruangan. Keiko memutuskan pulang dan saat di perjalanan, ia berpapasan dengan ketua pelatih. Sayangnya, ia tidak memiliki keberanian untuk menyerahkan surat tersebut. Hari esoknya, Keiko bertemu teman-temannya di kafe. Mereka mengobrol dengan menggunakan bahasa isyarat. Meskipun Keiko berada di situ, namun pikirannya sepertinya tidak berada di tempat itu. Ia masih terlihat melamun walaupun sesekali mengobrol dengan temannya. Sore harinya, ketua pelatih mengumpulkan semua orang yang berada di gym. Ia mengumumkan bahwa klub akan dibubarkan dan tanggal resminya akan segera diumumkan. 閉めることになりました。この2人は少なくなった会員の数をなんとかもっと増やせないのかとか、正式な期日は決まり次第。松本君、林君、改めてだけどありがとう。練習生の皆さん、本当に申し訳ない。 Ia meminta maaf atas kejadian ini. Bagaimanapun, ia bersama pelatih lainnya sudah berupaya untuk meningkatkan keanggotaan, namun hasilnya nihil. Ia juga berterima kasih pada seluruh anggota klub karena sudah bertahan. Ketua juga menyampaikan akan tetap melatih mereka yang memiliki jadwal pertandingan. Bahkan ketua dan juga kedua pelatih klub sedang mencarikan klub lain untuk mereka. Malam itu, Keiko yang tidak hadir mendapatkan pesan bahwa ketua sudah mengumumkan pembubaran klub. Setelah mengetahui berita itu, Keiko semakin terdiam. Di meja makan, ia dihampiri adiknya lalu diajak bicara. Namun Keiko bersikeras tidak mau cerita karena tidak akan menyelesaikan apapun. Keesokan harinya, Keiko berlatih seperti biasanya. Walaupun beberapa pertemuan ketua tidak melatih Keiko,
Ia seperti mengetahui isi pikiran Keiko hanya dengan melihat latihan hari ini. Setelah sesi latihan usai, ketua menghampiri Keiko untuk mengajaknya bicara dan mulai menyampaikan bahwa boxing bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan tanpa perlawanan. Boxing juga bukan sesuatu yang bisa dilakukan tanpa keinginan melawan. Karena kehilangan semangat untuk bertarung itu akan melukai lawan dan juga berbahaya. Ketua menyampaikan permintaan maaf karena menutup gym dan meminta Keiko untuk mengatakan sekarang jika memang tidak ingin bertarung di pertarungan selanjutnya. Walaupun ketua sudah mengobrol dengan Keiko, hal itu tidak membuat pikiran Keiko yang kacau menjadi tertata kembali. Saat itu, Keiko sedang menikmati makanannya sambil bertukar pesan dengan ibunya. Ia diberitahu kalau ibunya akan datang pada pertandingan berikutnya. Keiko hendak menyimpan alat makan yang sudah selesai ia gunakan, namun ia malah melihat keran air yang terus mengeluarkan air sampai membanjiri lantai. Keiko tidak mendengar apapun dan ia harus membereskan kekacauan ini. Para pelatih mencari klub boxing lain untuk latihan Keiko. Mereka menghubungi nomor yang sudah terkumpul dalam sebuah buku dan mencoret satu persatu nama tempat yang tidak mau menerima Keiko. Ketua akhirnya menemukan tempat yang bisa Keiko gunakan. Hari itu, Keiko bersama kedua pelatih mendatangi tempat itu untuk berdiskusi. Pelatih baru langsung tertarik pada Keiko. Namun Keiko menghancurkan harapan dan perjuangan pelatih mencari tempat ini dengan alasan ぜひうちのジムで面倒見させてください。会長はお前のためを思って頭下げてくれたんやぞ。なんやそれ。アホか。試合が終わったらゆっくり考えて。 Namun pelatih barunya meminta Keiko untuk memikirkan tawarannya lagi setelah pertandingan mendatang. Kejadian ini membuat salah satu pelatihnya yang bernama Mitsumoto marah dan meninggalkan Keiko duluan. Keiko pulang sendirian. Di perjalanan ia membuka lagi surat yang telah ia buat. Ia sudah begitu yakin akan menyampaikan surat itu kepada ketua. Lagi-lagi Keiko malah ragu. Padahal tangannya sudah memegang surat dan hendak memasukkannya ke dalam kotak surat milik gym tempatnya berlatih. Ia masuk ke dalam untuk melihat situasi. Ia menemukan ketua sedang menonton pertandingan terakhirnya sambil menggerakkan tangannya. Malam itu, Keiko tidak jadi menyerahkan suratnya, ia malah berlatih dengan ketua. Pagi itu, Keiko duduk di ruang ganti sambil menyantap cemilan. Tak lama, ia mendapat pesan singkat kalau ketua sedang dirawat di rumah sakit. Sore harinya, Keiko berlatih lagi. Ia hanya menjumpai istri ketua, kedua pelatih, dan satu rekannya. Setelah mengobrol dengan istri ketua mengenai keadaan ketua, ia mulai berlatih meninju dengan Mitsumoto. Namun latihan harus terhenti karena Mitsumoto menangis lalu pergi ke kamar mandi. Keiko dan Mitsumoto akhirnya berbaikan lagi lalu mereka melanjutkan sesi latihannya. Setelah sesi latihan, Keiko langsung pulang ke rumah. Kali ini ia disambut oleh Hana yang merupakan teman adiknya. Keesokan harinya, Keiko mengunjungi ketua di rumah sakit. Ia menggantikan istrinya berjaga sambil mencoret-coret buku yang berisi catatan latihannya. Tak lama, istri ketua datang. Ia meminta Keiko menunjukkan bukunya. Ternyata yang Keiko lakukan adalah menggambar sarung tangan yang biasa pelatihnya gunakan saat melatihnya. Istri ketua berlanjut membuka setiap halaman. Ia melihat catatan latihan yang sudah Keiko lakukan setiap hari dengan sangat rinci. Dimulai yang Keiko kerjakan hingga catatan evaluasinya. Istri ketua terus membacakan catatan Keiko depan suaminya tanpa melewatkan satupun. Hingga akhirnya ia menemukan fakta bahwa Keiko sangat marah karena penutupan gym. Hari pertandingan semakin dekat. Yang Keiko lakukan adalah tetap berlatih dengan giat. Setiap hari ia datang ke gym dan menyempatkan untuk membersihkan gym. Terkadang ia juga berlatih di rumah dengan Hana dan adiknya lalu sesekali bersenang-senang.
Tanggal 25 Maret 2021, pertandingan antara Keiko Ogawa dan Sayaka Otsuka. Adik Keiko menonton pertandingan melalui handphonenya di tempat kerja. Hana dan ibu Keiko menonton pertandingan dari rumah. Keiko terlihat terengah-engah saat jeda istirahat. Tak lama pertandingan dimulai kembali. Keduanya saling meninju dan menghindar. Round 4 ラストラウンド Namun di tengah-tengah pertandingan, Keiko terjatuh karena Sayaka menginjak kakinya. Ia segera berdiri dan bermaksud memberitahu wasit dengan menghentakkan kakinya. Akan tetapi wasit seperti tidak mempedulikan Keiko dan tetap melanjutkan permainan. Keiko emosi sehingga membuatnya kehilangan kendali. Ia terus memukul Sayaka tanpa henti. Setelahnya, wasit memberikan waktu istirahat. Keiko tidak mendengar instruksi wasit dan terus menghajar lawan. Wasit bahkan melerai Keiko dan Sayaka. Keiko malah berteriak dan melawan Sayaka lagi dan akhirnya ia tidak bisa menghindari pukulan di wajahnya. Seketika Keiko terjatuh. Wasit mulai menghitung, Keiko mencoba berdiri lagi dan berhasil. Tidak lama setelahnya Keiko jatuh kembali. Akhirnya di pertandingan kali ini Keiko harus menerima kekalahan. Keiko menangis karena kesakitan sekaligus harus merasakan kekecewaan. Di luar sana, ketua yang menonton pertandingan juga sama merasakan apa yang Keiko rasakan. Beberapa hari setelahnya, semua orang mulai beraktivitas seperti biasanya. Keiko masih bekerja di hotel, ia terlihat membantu temannya merapikan kamar hotel. Gym milik ketua mulai dikosongkan. Mereka mengangkut barang satu persatu dan mengambil foto untuk terakhir kalinya untuk mengabadikan momen. Sore harinya, Keiko berlari. Kemudian di sela-sela istirahatnya, ia dihampiri Sayaka yang kebetulan lewat di sekitar situ. Ia berterima kasih pada Keiko lalu pamit pergi. Setelah kepergian Sayaka, Keiko terlihat berlinang air mata. Ternyata kepergian Keiko masih belum usai. Seperti itulah kisah tentang seorang gadis tunarungu yang merupakan pemain tinju profesional. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.